Setu Babakan telah ditetapkan sebagai kawasan pelestarian budaya Betawi sejak tahun 2005 silam. Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perkampungan Budaya Betawi yang menetapkan kawasan di Kelurahan Sreseng Sawah, Jakarta Selatan sebagai pusat pelestarian identitas budaya masyarakat Betawi. Dengan luas yang mencapai kurang lebih 289 hektar, kawasan ini menjadi ruang hidup bagi berbagai tradisi, mulai dari musik tradisional, seni tari, rumah adat Betawi, serta pembuatan dodol Betawi. Budaya Betawi tidak hanya diwariskan, tetapi juga dirayakan. Seni tari dan musik tradisional seringkali dipertunjukkan, sementara pembuatan dodol Betawi terus dilestarikan oleh masyarakat setempat, menjadi bukti betapa pentingnya Setu Babakan dalam mempertahankan budaya Betawi yang kian waktu semakin memudar. Dodol Betawi merupakan sebuah makanan ringan manis yang dahulu menjadi makanan khas yang pastinya hadir di setiap momen-momen tertentu. Dodol Nyakmai menjadi salah satu pelestari dari makanan khas Betawi ini. Sudah eksis sejak tahun 1980-an, dodol Nyakmai tetap memakai cara tradisional pada bahan hingga proses pembuatannya demi mempertahankan cita rasa dari dodol Betawi itu sendiri. Ya, nama saya Bapak Samsudin. Saya dari Dodol Nyakmai. Usaha dodol ini kita sebenarnya turun-temurun, jadi bisa maksudnya nggak bisa dipastikan gitu ya. Kapan mulainya? Jadi ini udah lama banget, di atas 30 tahun. Kalau zaman dulu makanan dodol ini memang harus ada di meja, apalagi untuk acara-acara hajatan, di momen-momen lebaran kayak gitu. Cuman kalau sekarang mungkin karena udah terlalu banyak saingan makanan ya dodol pertama memang harganya juga mahal, jadi ya lama-lama makin terkikis juga. Padahal kalau kita sih berharap dodol ini jangan sampai terkikis. Ya, kalau dodol tuh melambangkan gotong royong. Karena kita kalau bikin tuh nggak sendiri, artinya dalam satu ini kita bisa berempat atau berlima gitu, gotong royong. Ya, bahan-bahannya itu tepung ketan, gula merah, santan kelapa, dan garam secukupnya. Sama gula putih juga secukupnya. Nah, yang kita bilang tradisional itu bahan bakarnya kita masih tetap tradisional, masih zaman dulu kita pakai kayu. Nah, kita pakai kayu rambutan karena kayu rambutan lebih tahan lama, asapnya juga nggak terlalu banyak. Ya, kalau zaman dulu nggak ada yang diresepkan gitu ya. Kita belajar dari orang tua tiap hari ya secara lisan aja, secara langsung. Kalau zaman dulu kan belum ngerti kalau kebanyakan gula itu terlalu manis. Kalau dodol zaman dulu kan manis banget. Kita ngikutin perkembangan zaman, dodol itu sekarang nggak terlalu manis. Ya kita tetap secara lisan kita turunkan ke anak-anak gitu ya. Maksudnya biar mereka paham nanti suatu saat mereka punya niat untuk ikut bikin, kita tuh udah bisa gitu. Kedua ya kita resep ini ngikutin perkembangan zaman aja. Kalau inginnya istilahnya nggak terlalu manis, coba kita bikin nggak terlalu manis tapi gurih. Selain kulinernya, budaya Betawi juga tercermin dalam Museum Betawi, baik melalui koleksi-koleksi informatif yang mengangkat kekayaan budaya maupun arsitektur bangunannya yang memperlihatkan keindahan khas Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama lengkap Jaka Yuda Permana. Saya di unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi di Satuan Pelaksana Edukasi, Informasi, dan Pelayanan. Kalau di Museum Betawi sekarang saya tenaga ahli edukator. Bangunan ini ya, kita di Museum Betawi sekarang itu satu kawasan ini kita sebutnya Kampung MH Tamrin, itu pembangunan awalnya adalah tahun 2012.
dianggap selesai, mulai dipakai beberapa bangunan yang ada di sini itu 2015. Ya, Museum Betawi secara prinsip ya, tata pamer kita itu sampai saat ini kita pakai 2. Yang pertama adalah 7 unsur budaya Betawi. Ya, jadi dari mulai sosial, agama, teknologi, tradisi segala macam itu pertama yang kita tampilkan. Yang kedua itu adalah 10 siklus kehidupan masyarakat Betawi. Ya, jadi ada 10 fase yang umum ya, di masyarakat Betawi, dan kalau di sini yang kita tampilkan itu adalah berdasar kepada masyarakat yang Islami. Itu dari mulai dia, kalau bahasa kita adalah dari mulai dia melek mata lahir sampai dengan dia tutup mata atau meninggal. Kalau kita berpendapat museum kita tuh ada 2. Iya, jadi ada museum statis di gedung museum, ada museum yang dinamis di luar. Kenapa begitu? Karena yang di luar pun kita tampilkan mengenai budaya Betawi atau apa yang ada di tanah Betawi. Tanaman-tanaman khas Betawi, makanan-makanan khas Betawi, rumah-rumah khas atau tradisional Betawi. Nah, flora, fauna kita tampilkan di sana. Jadi orang tidak hanya bisa melihat, tidak hanya bisa menikmati, tapi juga bisa belajar, pasti. Nah, kan kalau kita lihat ya secara sekilas, gedung Museum Betawi itu modern. Sementara kan kalau kita lihat, ngapain sih kok bicara Betawi itu bangunannya modern. Kita mau kasih tahu nih, bahwasanya Betawi itu sudah tidak ketinggalan zaman. Di bangunan yang modern itu masih bisa mencirikan Betawi. Dari mana? Ornamen-ornamen yang disematkan di beberapa bagian gedung. Tujuan awal adanya Museum Betawi itu adalah sesuai dengan amanah ya, terdapat di Perda 3 tahun 2005. Melestarikan, melindungi, mengembangkan, membina dan mengembangkan. Gitu. Arsitektur Betawi bukan sekedar wujud fisik sebuah bangunan. Ia adalah cerminan dari percampuran budaya, nilai-nilai kehidupan, dan kearifan lokal yang tumbuh di tengah dinamika kota Jakarta. Tak hanya melalui bangunan dan kuliner, jejak budaya Betawi juga hidup dalam alunan musiknya. Salah satunya adalah Gambang Kromong, sebuah seni musik tradisional yang memadukan alat musik khas Betawi dengan pengaruh Tionghoa, menghasilkan harmoni yang unik dan penuh sejarah. Nama saya, kalau nama aslinya Aat Sudrajat, kalau panggilannya Bang Momenan. Tapi kalau kita ini tradisional, kita campur sama alat-alat dikombinasiin. Di sini kita tambah ada drumnya, terus ada tertentu, ada organnya, ada gamba, ada gitarisnya. Pada kedepannya kita bagaimana kedepannya Gambang Kromong tradisional Betawi ini jangan sampai punah. Ya, kita tetap mengadakan satu kegiatan dan acara festival, lomba. Itu kan salah satu kita menarik untuk anak remaja yang ingin berminat. Dalam musik Gambang Kromong, kita bisa merasakan campuran budaya yang melebur menjadi satu. Musik ini tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga bagian dari ritual, perayaan, hingga sarana mempererat hubungan antar warga. Di Setubabakan, tradisi ini tetap dijaga dan diwariskan. Menurut aku, dampak dari budaya Betawi atau pelestarian budaya Betawi itu hingga sekarang adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga pelestarian budaya Betawi, menarik minat wisatawan, dan juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda tentang warisan budaya. Meski tantangan pelestarian budaya semakin besar, masih banyak pihak yang peduli dan ingin mengenalkan kembali budaya Betawi kepada publik. Para pengunjung yang datang ke Setubabakan juga merasakan langsung kekayaan budaya yang ada di tempat ini. Bagi mereka, budaya Betawi bukan hanya bagian dari sejarah, tapi juga warisan yang harus terus dihidupkan dan dikenalkan kepada anak-anak muda sejak dini.